baru berlaku hukum jamak dan qasar. Tapi misal awak kapai hukum buah Ustaz. Awak barangke di siko jam 11 siang. Lah kajale se beko zuhur ndak kabisa tu. Beko asar lun tantule. Awak atau misal awak barangke jam 1 atau jam setengah 1. Awak barangke jam setengah 1 dari Padang, beko lah kajale se ndak kabisa asar di asal lah kajale di jalan. Bolehkah kita menjamak takdim? Awak kerajon si asar dari kini, awak keberangkat dari rumah, awak sholat zuhur, langsung awak sholat asar. Karena awak jarak tempuh awak lah jadi lebih dari 81 km. Belum boleh. Dia boleh baru dilaksanakan jamak dan qasar itu kalau kita sudah terpisah dari wilayah kita di perbatasan berarti. Kalau di Arab Bapak Ibu, kalau dulu standarnya karena tidak ada batas, maka jarak pandang masih nampak juga Ka'bah lenda. Kalau masih nampak juga Ka'bah, maka ulun bisa lenda. Nah, itu yang diukur. Oke Bapak Ibu, jadi terpisah dari qaryahnya. Wala hadda lil musafir fi safar wa innama yarji'u dzalika ila al-'arf dan seterusnya itu. Lanjut. Wal qasru fi safar huwa sunnah. Mengqasar dalam safar itu hukumnya sunnah. Mengqasar itu meringkas jumlah rakaat salat. Dan sayru Rasulullah. Awak dari tanah jo rancaklah awak salat. Awak sholat di perjalanan, awak sholat di Bukit Tinggi atau di Padang Panjang misalnya, zuhur dan asar. Awak kerajuan jo zuhur sampai rakaat, asar sampai rakaat. Boleh Ustaz? Boleh Pak. Tapi lebih baik bagaimana? Qasar saja. Kan sudah ada perintah Allah. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kamu dalam perjalanan, apabila kamu bertebaran di permukaan bumi ini, falaisa 'alaikum junahun, maka tidak ada dosa bagimu antaqsuru minas shalah, untuk mengqasar salat. Secara khusus Allah sampaikan. Maka benarlah kata Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu sombong bagi orang yang tidak lama mengambil rukhsah ini. Sombong katanya. Maka itu pilihan. Wa yaksuru fi kulli ma yusamma safaran wa in atamma fa salatuhu sahihah. Dan siapa yang menyempurnakan bilangan rakaatnya, fa salatuhu sahihah, salatnya tetap sah. Jadi boleh awak salat sampai rakaat zuhur sampai rakaat puluh asar, cuman awak jamak saja boleh. Solatnya tetap sah, lakinnahu tarakas sunnah, tapi dia meninggalkan sunnah. Harusnya awak di situ dapat pahala. Kiranya apa pahala? Kalau sunnah berarti awak punya peluang pahala. Awak ringkas solat awak kurangi rakaatnya, dapat awak pahala mengurangi rakaat. Bayangkanlah tuh Bapak Ibu, hebatnya Allah. Lah awak kurangi rakaat solat dua. Jangankan kepada dosa, dapat pahala malah lain. Dapat pahala sunnah. Lakinnahu tarakas sunnah, tapi dia meninggalkan sunnah. Dia meninggalkan kesempatan untuk dapat pahala. Kalau dia tetap juga sholat 4 rakaat. Luar biasa nih. Lanjut. Sifat sholatul musafir khalfal muqim. Cara sholat bagi orang yang musafir di belakang orang yang mukim. Orang yang mukim itu misal awak dalam musafir kayak tadi di Bukit Tinggi, pas azan zuhur atau azan asar, awak nio sholat di muko di basamu orang yang sholat berjamaah tuh. Imam orang tetap di Bukit Tinggi. Berarti imam mukim namanya. Ba'acaranya tuntunannya idza shallal musafir
khalfa muqim atam, apabila orang musafir itu sholat di belakang orang yang mukim secara sempurna, dia sholat sempurna. Wa in shalla muqim khalfa musafir, apabila orang yang musafir sholat di belakang orang yang mukim, maka dia sholatnya sempurna. Jadi kalau awak misalnya pas jam 11 awak barangke tiba di padang panjang urang azan zuhur, awak sholat ikut basamu orang yang sholat zuhur. Orang yang mukim itu sholatnya sampai rakaat. Maka karena awak sholat ikut orang yang mukim, kembali lagi ke prinsip sholat berjamaah. Siapa imam kita? Ikuti imam kita itu. Ikuti imam kita itu. Kalau karena mereka orang yang mukim, dia sholatnya 4 rakaat, berarti awak sholat zuhur waktu itu 4 rakaat. Awak sholat zuhur 4 rakaat, lalu kemudian awak ingin menjamak sholat asar ke sholat zuhur, maka sholat asar itu baru awak kerajuan 2 rakaat. Jadi sholat zuhurnya 4 rakaat karena awak ikut imam 4 rakaat, lalu kemudian awak sambung dengan sholat asar. Sholat asar kita 2 rakaat. Sholat asar kita 2 rakaat. Oke Bapak Ibu, paham ya Bu? Nah, kalau ada pertanyaan langsung ditanya aja Bu. Beko ragu-ragu Beko, atau lupa Beko diakhirkan? Iya Pak. Nanti Ustaz pesannya ada yang gantung. Bagaimana kalau kita datang setelah orang selesai sholat, kita sendiri lagi? Nanti Ustaz. Ya kita berarti kita aja sendiri. Awak yang sholat surang lainnya, awak dah berimam ke orang yang mukim dong. Maka kita berada pada posisi musafir. Maka kita sholatnya 2 rakaat. Nah, karena awak dah ikut imam mukim. Ya Pak? Lanjut. Ya. Masalah tadi seandainya awak kapai, misalnya kadang minggu, berangki pas new zuhur, di pas zuhur masih sempat sholat. Iya. Cuma langsung dijamak ke asar karena di dalam minggu lalu tanpa sholat. Di dalam rimbo. Kalau di dalam rimbo Bapak Ibu bisa sholat. Kalau di dalam rimbo ya bisa sholat. Di mawak sholat di situ. Sholat di dalam rimbo. Cari agak data sekete atau nampak batu sekete sholat ada ke batu. Dan mau mungkin awak tagak duduk terus. Walaupun pakaian kotor ini. Kotor asalkan tidak bernajis tidak ada masalah. Dia najis masalahnya. Kotornya itu baru terhitung kotor. Kalau karena lumpur Bapak Ibu atau terkena lumpur pakaian kita, kalau lumpurnya lumpur yang bersih suci, dia tetap suci. Awak basah-sawah baba tanah-tanah pakaian awak Ustaz, boleh itu. Kalau tanahnya suci maka dia suci. Dan tanah itu dasarnya suci. Kecuali najis yang nampak. Kalau awak nyukan najis susah ndak tahu, kalau ndak tahu awak ndak ada masalah. Nah, seperti itu. Tapi kalau karena najisnya misalnya, mohon maaf misalnya, karena pipis misalnya kan itu baru najis dia. Walaupun sedikit dan tidak nampak. Nah, itu. Oke, Pak Ibu? Perkara tempat tadi Ustaz. Ya. Misalkan kita yang kawan-kawan yang di ibu kota nih, pulang kerja pukul 5:30. Iya. Sedangkan maghrib pukul 6 dalam wilayah yang sama. Bisa Pak? Nah, jadi kemacetan itu kan jam-jamnya yang paling luas itu. Iya. Bagaimana mengatasinya Ustaz? Kita bawa mobil sendiri, terjebak di macet. Masakoh namanya. Ya. Jadi kalau kesulitan, jadi untuk jamak Bapak Ibu, untuk jamak, tapi kalau untuk jamak kan dibolehkan kalau ada masakoh, kan kemarin sudah kita bahas juga kan, masakohnya itu termasuk juga sakit dan barale tidak masuk masakoh. Tapi kalau macet, memang macet total, misal Bapak Ibu, misal awak cuman kalau di Padang kan ada masakoh tuh, kalau di Padang ya Pak. Tapi kalau di Jakarta misalnya kan, awak kok di tengah-tengah jalan, macet total.
Awak keberhenti awak lalu kemudian sholat awak di taman tengah jalan itu, tidak mungkin. Maka ketika memang kesulitannya itu berat, benar-benar berat, maka dibolehkan menjamak, tapi tidak dibolehkan mengkosor. Ya Pak? Oke. Lanjut. Wa in shalla muqim khalfa musafir fasunnah ay yaksurul musafir ammal muqim fa alaihi al-itmam ba'da salam. Apabila salat itu orang yang mukim salat di belakang musafir, apabila orang yang mukim salat di belakang orang musafir, maka sunnah ayyaksurul musafir. Bagi musafir sunnah baginya untuk mengqashar salat. Wa ammal muqim fa alaihi al-itmam ba'da salam. Adapun orang yang mukim maka dia harus menyempurnakan setelah imamnya salam. Mungkin tak ini terjadi Bapak Ibu? Mungkin. Awak misalnya kan Bapak Ibu, kayak tadi, awak pengen musafir, tiba di Padang Panjang, awak sholat surang. Tahu-tahu ada penduduk setempat. Ikui nyonyot toko punggung awaknya sholat di belakang awak kan tokonya punggung awak, berarti ingin bermakmum ke awak. Awak musafir Pak, awak sunnah mengqashar sholat, dia mesti menyempurnakan sholat. Atau orang Jakarta datang ke Nurul Yakin, kan dia musafir tuh Ben. Orang Jakarta, Syekh Kabir misalnya kan datang ke Nurul Yakin, inyo dalam keadaan musafir. Nyo kironya Bapak Ibu mengambil jatah musafirnya. Salat Isya nyo di musaji awak, atau salat zuhur nyo di musaji awak. Bae salat zuhur nyo 2 rakaat. Padahal awak dia ingin memuliakan inyo, walaupun sebenarnya yang berhak jadi imam itu kan imam ratib. Imam ratib yang berhak jadi imam. Imam ratib itu imam setempat. Jadi kalau yang datang-datang itu boleh. Beliau imam kita, beliau yang paling berhak menjadi imam di sini. Ustaz tidak berhak jadi imam sebelum izin beliau. Itu apanya imam itu tidak boleh sembarangan. Makanya dulu beberapa tahun yang lalu pernah Buya Gus Rizal kan heboh. Iya Pak, di surau beliau di Bukit Tinggi, ada orang datang beliau waktu itu tuh hadir beliau di surau tuh. Cuman ada orang mungkin tak kenal orang tuh sama beliau kan. Kuranglah komat, ado yang nampak maju saya beliau. Pak. Padahal beliau ada Pak. Akhirnya heboh Bapak. Heboh. Sampai ke Facebook pakai dulu aku baca. Jadi yang berhak menjadi imam itu imam ratib, imam setempat. Saya yang ditunjuk jadi imam di situ, maka dialah yang paling berhak. Nggak boleh sembarang-sembarang. Awak mentang-mentang ustaz, awak datang ke siko pengen ceramah tuh, awak nyelonong saya ke muka, nggak boleh Bapak. Jadi beliau imam kita ya, yang lebih berhak. Tapi misal ada guru kita misalnya kan datang dari jauh, awak ingin memuliakannya, awak izinkan beliau menjadi imam misalnya kan, meminta beliau jadi imam. Ternyata beliau mengambil prinsip ini. Walaupun kan sholat kalau sudah bersama-sama itu kan lebih baik disempurnakan. Kalau sholat bersama orang mukim kan lebih baik disempurnakan. Tapi beliau masih ingin mengambil jatah musafir tadi. Sholat zuhur saya 2 rakaat, maka awak yang di belakang sebagai penduduk setempat kita sempurnakan jadi 4 rakaat. Sempurnakan jadi 4 rakaat. Oke. Bapak Ibu, paham kan Pak? Pasti jemaah subhanallah. Pasti jemaah subhanallah. Mudah-mudahan setelah menyampaikan itu kok terjadi tidak usah subhanallah, tambah saja. Imamnya tidak salah tuh, karena beliau imamnya tidak salah. Yang salah tuh awak menyuruhnya jadi imam. Iya Pak, awak menyuruhnya jadi imam. Imam awak lah aduk. Awak lebih berhak menjadi imam di situ.
ditampi awak. Nah, tapi kalaulah keluar lo ustaz itu imam jadi imam besar manalah awak di Nurul Yakin kok tiba beko di Masjid Darul Mutakin misalnya, dan awak ambu imam besar di Nurul Yakin kemana? Tiba di Masjid Darul Mutakin kan langsung saya maju, jangan. Di situ ada lo Datuk Sultan siapa jadi imam ratibnya kan? Atau awak misalnya pergi ke Darul Huda kan? Ada Ustaz Etriandi di situ yang jadi imamnya. Tak boleh nyelonong. Atau awak pergi ke Masjid Al-Qadar kan? Ada lo di situ Ustaz Fadlan jadi imamnya. Tak bisa awak, hebat benar awak misalnya kan? Atau misal awak jadi imam besar di Masjid Sumatera Barat misalnya kan, Masjid Raya Sumbar. Datang ke Masjid Nurul Yakin, yang berhak jadi imam tetap Ustaz kita. Nah, gitu caranya. Oke Pak Ibu? Nah, karena apa? Karena beliaulah yang lebih paham tentang kondisi makmumnya. Beliau yang lebih paham. Oke, lanjut. As-sunnatu idza shalla al-musafir bil muqimaini fi baladihim ay yusalli bihim rak'atain. Thumma yaqul atimmu salatakum fa inna qaumun safar. Nah, sunnah bagi orang yang musafir bil muqimin. Sunnah bagi orang yang musafir ketika ia sholat bersama orang yang mukim di negeri mereka, ayyusalli bihim rak'atain. Dia tetap dapat sunnah sholat 2 rakaat kayak tadi itu Pak Ibu. Datang misalnya guru kita dari Jakarta misalnya kan, dia tetap dapat sunnah untuk sholat 2 rakaat, sholat qasar misalnya. Tapi tsumma yaqul, dia harus sampaikan kepada makmumnya, kepada jamaahnya, atimmu salatakum fa inna qaumun safar. Sempurnakan sholat kalian karena kami ini adalah musafir. Harusnya sampaikan ke jamaahnya. Jangan tunggu lo jamaah makmum beko subhanallah di belakang. Jangan tunggu jamaah subhanallah di belakang. Sampaikan ke jamaahnya. Itu kalau kita jadi imam. Ketika kita jadi, atau misalnya kan ikut ndak cuma untuk guru-guru saya do Bapak Ibu, misal yo pakai cek tadi kan Bapak Ibu, awak musafir pai misal ke Payakumbuh itu kan, sholat awak di Bukit Tinggi, awak sedang sholat jamak qasar lalu tiba-tiba ada penduduk setempat yang masbuk nampak awak sholat dengan satu lo sholat di belakang awak. Maka karena awak musafir, kecian ke orang tuh. Ketika awak selesai salam, sempurnakan salatnya. Kasih ke orang. Itu kewajiban kita menjadi imam ketika kita musafir. Oke, lanjut. Hukmu salatun nawafil fis safar. Hukum salat-salat sunat ketika kita dalam safar. Salat-salat sunnah ketika kita dalam safar. Apakah ketika kita safar itu salat sunnah tetap dikerjakan atau bagaimana? Maka tetap salat sunat atau enggak, Pak Ibu? Kita baca dulu. As-sunnatu tarakas sunan ar-rawatib fis safar ma ada tahajud wal witir wa sunnatul fajr. Ini catatannya. Sunnah meninggalkan solat sunat rawatib. Jadi meninggalkan solat sunat rawatib sunnah lo kironya. Sudahlah awak tinggal niku awak dapat lo pahala. Parah hebatnya tuh. Lah awak tinggal Bapak Ibu, awak solat zuhur ada 2 atau 4 rakaat sebelumnya. Kalau awak tak biasa solat sunat sebelumnya, awak tinggal itu tetap awak dapat pahalanya. Barak hebatnya. Maka rutinitas kita itu, makanya di dalam hadis Muslim nomor hadis 873, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah rutin. Wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit. Bapak Ibu misalnya infak, misalnya awak target
punya infak 300.000 dalam 1 bulan. Awak kan gaji awak sekian. Lah awak rencanakan itu pengeluaran untuk ini sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian, untuk infak 300.000 misalnya kan Bapak Ibu. Bagaimana cara infak terbaik? Kalau 300.000 bagi sebulan. Sebulan 30 hari, berarti lebih baik infak setiap hari 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 sampai hari ke-30 300.000. Daripada baru terima gaji langsung infak 300.000. Padahal infaknya sama-sama jumlahnya 300.000 Pak. Tapi lebih baik infaknya 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 daripada infak langsung 300.000. Ya Pak? Itu kalau 300.000. Tapi yang mau yakin masuk itu 10.000 sehari kan. Malu lah warga malaikat kan. Catat di malaikat. Apa lagi kalau sampai 2.000? Masih ada juga 2.000 di ketidian tu Pak. Ada juga. Andai nyogalaan di malaikat berkubu, nyogalaan di malaikat. Infak itu Bapak Ibu kan coba sampaikan dulu tu kan dulu 3 tahun sampai tahun yang lalu pernah dia mau sampaikan itu kan. Infak tu kamantan awak ke surga kan? Iya kan? Yakin tak Bapak Ibu infak tu mantan awak ke surga? Kok kurang yakin jawabannya? Kurang meyakinkan. Yakin tak Bapak Ibu? 3 orang saya yakinnya. Yakin tak Bapak Ibu infak tu mantan awak ke surga? Itu kecek malaikat bego emangnya bisa masuk surga sambil menari-nari. Nari-nari itu ketidur ibu. Cari gambarnya. Nari-nari kan? Nari-nari kan bro? Ketidur ibu. Ketidur ibu kan orang menari-nari itu. Nyogalaan dan malaikat. Keceknya ke masuk surga Bu Ani loh. Aduh Bu Ani. Keceknya Bu Ani kok dia masuk surganya tuh mas. Tapi nari-nari, tarik itu hari menari, itu hari menari, itu hari menari. Ibu saya taruh infaknya nih. Galak mereka. Apa nih kalau sampai membawa pedang? Apa kau mau beli rokok 25.000 tiba dia infak pedang lagi nyawa. Memangnya awak takut sama pedang kecil malaikat? Yang pati murah tuh, pati murah tuh. Jangan lain. Paling kurang Bapak Ibu infak tuh gerakan minimal infak pakai sorban. Minimal infak pakai sorban. Syaratnya hurang awak misalnya kan pakai sorban ke syaratnya. Sorban itu membonjol. Syaratnya hurang awak pakai sorban ke syaratnya. Berapa infaknya Pak? 500.000. Setiap pagi 5.000. Tak 500.000 awak infak dong. 5.000 setiap pagi. Lain nama apa? Besok jam 2007 lain. Madu apa? Jam 2007 lain. Madu awak di malaikat. Bawa 5.000 setiap pagi. 5.000 setiap pagi. Setiap pagi infak 500.000 Pak. Kurang atau lebih? Masih kurang Pak? Masih kurang. Kalau kurangnya sorban tuh 2 kopiah pakai sekaligus. Ya Pak? Pakai kopiah 2 sekaligus. Apa? Di belengge-lenggean kopiah tuh. Kopiah Soekarno cik, kopiah Hatta cik kan? Kan berkopiah kedua-duanya tuh kan. Masukan itu galak malaikat kemah. Apalagi subuh Pak. Subuh berdoa malaikat, ya Allah lapangkan rezeki orang yang berinfak pada pagi ini. Ya Allah sempitkan rezeki orang yang tak mau berinfak pagi. Iya, itu doa malaikat tuh. Malaikat yang berdoa, malaikat yang berdoa Pak. Nah, pagi itu japui rezeki awak tuh. Juapo jo infak. Gerakan infak 5.000. Kalau 10.000 setiap pagi, 10.000 setiap pagi lain nama Bapak Ibu. Agak ragu jawabnya. Kalau 10.000 setiap pagi Pak, tidak kurang doang, mau yakin 1 juta sehari itu. Awak syaratnya orang lah. Syaratnya orang sholat setiap subuh 1 juta. Tidak sampai syaratnya orang dosa, cuma 50 orang kaminya 500.000. Kalau 10.000 sudah. Pas setiap pagi 10.000 kan? Kan tidak barek tu loh. Balik-balik balik sayur saya dapat selesai teman. Itu syaratnya. Tapi kalau 2.000 yo tuh iya. 2.000 kalau 2.000 sehari Bu, 2.000 sehari sebulan cuma 60.000. Untuk pulsa saya Wak lebih dari itu.
Pulsa saya paling kurang 100.000 sebulan beli paket. 100.000 sebulan kan? Tuh. Oke, lanjut. Iko nan kajaleh Pak. Iko nan kajaleh bawa ke akhirat. Iko yang ngantaran ke surga. Kita kembali lagi Bapak Ibu. Jadi insya Allah tidak kurang Pak. Pokoknya gerakan. Tapi Bapak Ibu, aku salut sama jamaah Nurul Yakin. Di Nurul Yakin lah ada infak apa namanya? Gemar. Segar. Di Nurul Yakin lah baru bertemu dengan aku program segar. Yang lain-lain belum ketemu. Hebat, Nurul Yakin hebat. Dan aku yakin, insya Allah di Nurul Yakin itu cahaya keyakinan. Insya Allah aku yakin. Jamaah Nurul Yakin pasti yakin bahwa infaknya akan mengantarkannya ke surga. Kalau infak itu menjadi naungan Bapak Ibu, kalau infak itu jadi naungan, maka naungan itu beko akan berlevel-level. Kok jadi ato infak tuh? Infak 1 juta atoknya berarti loteng. Kok jadi loteng penutup infak 1 juta berarti sunda plafon. Disuap pelindung awak sunda plafon. Kalau infak 500.000 gipsum. Kalau infak bisa itu yang akan melindungi awak bisa kan? Iko ibarat bisa punya. Kalau infak 300.000 berarti triplek tabah pinci lah. Kalau infaknya 100.000 berarti triplek tabah 3 inci. Kalau infaknya 2.000 Ustaz, koran bisa. Koran bisa melindungi. Ya, tapi yang perlu ikhlasnya Ustaz, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit, apalagi dah ikhlas lagi. Oke, lanjut Bapak Ibu. Hukum meninggalkan sholat rawatib yang 12 rakaat itu ketika safar, selain ini catatannya ma'adat tahajud wal witir wa sunnatul fajar, kecuali tahajud, witir dan sholat sunat fajar, sholat sunat sebelum subuh. Berarti yang 3 ko hebat, yang 3 ko sholat sunat yang hebat. Nah, apa hebatnya Ustaz? Tahajud satu-satunya sholat sunat yang disebutkan dalam Al-Quran secara khusus. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di setiap malam itu hendaklah kamu bertahajud sebagai nafilah, amalan sunnah bagimu. Surat Al-Isra. Kemudian witir Bapak Ibu, ada sekarang ada istilahnya ahlul witri. Ahlul witri itu orang yang tak pernah meninggalkan witir. Kalau Pak Ustaz, dia biasanya orang ahlul witri ini dia sholat sunat witirnya sebelum tidur. Jadi boleh awak sholat sunat witir sebelum tidur Ustaz? Boleh Bapak. Tapi beko kalau malam awak ingin tahajud misalnya kan awak bertahajud, kita nak witir lagi karena la witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau awak lah witir sebelum tidur seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Witirnya sebelum tidur. Dia menjadi ahlul witri. Umar bin Khattab witirnya di saat tahajud. Nah, dan witir salah satu amalan sunnah bagi kita, tapi Nabi mewajibkan kepada diri beliau. Apa kata Rasulullah? Ada 3 amalan yang bagiku wajib, alayya faraid. Bagiku hukumnya wajib, aku wajibkan pada diriku, walakin tatawwu' lakum, tapi sunnah bagimu. Apa yang 3 itu? Salat duha, salat witir, berkurban. Kurban itu bagi Nabi wajib. Witir itu bagi Nabi wajib. Duha itu bagi Nabi wajib. Nah, makanya witir itu Bapak Ibu, kalau bisa jangan ditinggalkan. Paling kurang awak salat witir itu berapa rakaat? 1 rakaat paling kurang. Salah saya awak tahajud tak kaja-kaja salat subuh misalnya kan, hampir-hampir lah tiba masuk waktu sahar misalnya, salat witir saya awak 1 rakaat. Nah, gitu caranya. Jadi usahakan terus witir itu.
Jadi sunnah meninggalkan sholat sunnah rawatib. Kalau kita musafir, di saat kita dapat rukhsah dari Allah, kecuali tahajud, witir, dan yang ketiga sunnatul fajar, sholat sunat subuh. Jadi sholat sunat subuh itu selagi masih bisa kajanju, bahkan sampai Nabi menyuruh sholat sunat sebelum subuh dikerjakannya setelah subuh, karena kasus tadi itu. Jadi, sampai bahkan Nabi menyuruh tetap sholat sunnah juga beliau itu, sahabat itu, karena pentingnya dan besarnya pahala sholat sunat sebelum subuh ini. Kata Rasulullah, siapa yang sholat sunat sebelum subuh, maka dia dapat dan isi-isinya sekalian, bumi langit dan segala macam isinya, luar biasa. Jadi orang yang paling kayu di permukaan bumi itu siapa? Orang yang sholat sunat sebelum subuh. Ibu-ibu mau tadi lagi sholat sunat sebelum subuh sadanya kan? Alhamdulillah. Sholat sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada bumi dan seisi-isinya. Oke, sedikit lagi Bapak Ibu kita selesaikan yang hukum nawafil ini. Amman nawafil mutlaqah fahiya masyru'ah fi safar wal hadar wa kadza zawatul asbab ka sunnatul wudu, sunnatul tawaf, sunnat tahiyatul masjid wa salatul duha wa nahwiha. Adapun salat sunnah nawafil, salat sunnah yang mutlak, yang tidak terikat. Salat sunnah mutlak yang tidak termasuk rawatib itu fahiya masyru'ah fi safar wal hadar, tetap disyariatkan ketika kita dalam keadaan musafir ataupun tidak musafir. Wa kadza zawatul asbab, termasuk juga salat sunat yang punya sebab. Salat sunat yang ada sebab. Apa itu? Sunnah wudu karena sebab berwudu. Kalau ada salat sunat wudu. Kemudian sunat tawaf. Salat sunat tawaf itu salat sunat ketika awak baru masuk sunat tawaf ya, sunat tawaf ketika kita baru masuk Masjidil Haram, lalu kemudian tawaf, lalu kemudian ada sunnah setelah itu, salat sunat tawaf namanya. Salat sunat tawaf itu juga ditentukan ayatnya kan Pak Ibu? Ayatnya juga ditentukan. Rakaat pertama itu Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah, Al-Ikhlas. Tahiyatul masjid itu karena awak masuk masjid. Kemudian sholatul duha. Sholat duha itu alasannya karena Nabi mewajibkan pada diri beliau tadi, yang musabihan 3 amalan tadi. Nah, untuk sholat mutlak atau sholat sunnah yang pakai sebab ini, maka kalau ingin melaksanakan silahkan. Dia tetap disyariatkan, tapi tidak dituntut betul ketika kita musafir itu. Yang musafir yang dituntut itu adalah tahajud, witir, dan sholat sunat sebelum subuh. Sementara yang rawatib, pengiring sholat wajib, bahkan sunnah kita untuk meninggalkannya. Wal azkar ba'da shalawatil khams sunnatul lirrijal wan nisa hadaran wa safaran. Sementara zikir setelah sholat 5 waktu sunnah, tetap kita sunnah. Zikir itu baik laki-laki maupun perempuan, baik kita dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan safar. Nah, kalau awak tak kaja-kaja misalnya, maka zikirnya dia tahu saya zikir. Boleh juga, tidak ada masalah. Nah, itu saja. Silakan Ibu. Iya Bu. Awak masih dalam perjalanan. Misalnya kalau bawa pakai awak naik traktor itu jam 8 misalkan, sampainya bisa subuh. Iya. Di Pekanbaru. Iya. Itu udah sampai awak dah dong. Berarti lah takdir awak. Ya. Tapi begini Bu, ada yang hebat. Orang yang terbiasa melakukan amalan itu yang hadis yang sebelumnya yang membaca waktu kita bahas tentang sakit kan, tentang sakit.
Nih hadisnya. Idza maridal abdu aw safar, apabila seorang hamba sakit ataupun dia dalam perjalanan, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dia akan tetap dicatat baginya nilai amalan kalau amalan itu dilakukan secara terus-menerus di waktu dia sehat dan di waktu dia mukim. Jadi misalnya ibu tak biasa setiap malam bertahajud, suatu saat ibu tak kalau misalnya, atau dalam musafir punya kendala tadi misalnya tidak bisa ibu bertahajud, tetap ibu dapat pahala tahajud, tetap dapat pahala tahajud. Makanya ketika awak dalam kondisi aman-aman bentuk ini, ibu, ketika awak dalam kondisi sehat-sehat bentuk ini, jalankan sebagaimana layaknya sesuai dengan syariat. Maka di saat nanti kita terhalang untuk menjalankan itu secara sempurna, tetap kita dapat pahala sempurna insyaallah. Ibu, gitu caranya. Oke Bapak Ibu, ada cukup? Cukup. Oke lah, baik. Untuk pagi ini kita cukupkan sampai di sini, sampai pada sholat sunat ketika safar. Sholat sunat ketika safar. Nah, jadi kita cut dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan mohon maaf, matikan aja lagi. Mohon maaf dan